Shalom. Ketika kesaksian menjadi cermin. Bapak Ibu yang terkasih, ada perbedaan yang sangat tipis ya. Tetapi akibatnya sangat besar, Bapak Ibu. Perbedaan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan menyisipkan Tuhan di tengah cerita tentang kesaksian kita. Ini. Dua-duanya sama-sama menyebut nama Tuhan. Dua-duanya sama-sama memakai ayat. Dua-duanya mungkin diakhiri dengan kalimat puji Tuhan. Tetapi yang satu membuat orang pulang sambil berkata, betapa baiknya Tuhan. Yang satu lagi membuat orang pulang sambil berkata, wah, hebat sekali dia. Kalau setelah kesaksian selesai, nama kita lebih diingat daripada nama Yesus, mungkin ada sesuatu yang perlu diperiksa di dalam hati sendiri ya. Karena kesaksian itu adalah jendela, Bapak Ibu. Bukan cermin. Apa fungsi jendela? Supaya kita melihat keluar. Apa fungsi cermin? Supaya kita melihat diri kita sendiri. Celakalah jika kesaksian itu berubah menjadi cermin. Semua orang akhirnya hanya melihat kita. Lihat aku, lihat perjuanganku, lihat pengorbananku, lihat keberhasilanku. Lalu di tengah semua itu kita menyelipkan satu kalimat kecil, semua karena Tuhan. Padahal selama 30 menit yang paling sering disebut bukan nama Tuhan, melainkan kata aku. Bapak Ibu, kesaksian bukan panggung untuk memperbesar manusia. Kesaksian adalah jendela agar dunia memandang Kristus, itu loh. Kadang ada orang yang bersaksi seperti ini, saudara, dulu saya miskin, 5 menit kemudian, lalu Tuhan memberkati saya, 10 menit berikutnya, akhirnya saya punya rumah 3, 15 menit berikutnya lagi, mobil 4. Lalu 20 menit berikutnya, usaha berkembang. 20 menit berikutnya, liburan ke luar negeri. Lalu ditutup dengan, pokoknya Tuhan baik. Jemaat pulang. Bingung. Yang baik Tuhan atau brosur perusahaan Bapak? Semua tertawa. Tetapi pertanyaannya serius. Apakah orang sedang melihat Yesus atau sedang melihat katalog keberhasilan kita? Itu loh. Yohanes Pembaptis tahu kapan harus menghilang. Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Perhatikan, Yohanes tidak sedang mencari pengikut. Padahal ia punya. Ia tidak sedang mempertahankan popularitas. Padahal ia terkenal. Ketika murid-muridnya mulai mengikuti Yesus, ia tidak iri. Ia tidak membuat seminar cara mengembalikan jemaat yang hilang. Ia tidak membuat gerakan setia kepada pendiri. Ia malah tersenyum karena sejak awal ia tahu dirinya hanya petunjuk jalan. Papan penunjuk tidak pernah marah ketika semua orang pergi ke kota tujuan. Itu poinnya. Bayangkan kalau papan petunjuk itu protes. Hei, jangan ke Surabaya. Lihat aku saja. Aku papan yang hebat. Saudara, kalau papan petunjuk ingin dikagumi, orang akan tersesat. Begitu juga pelayan Tuhan. Kalau pelayan lebih ingin dikagumi daripada Kristus yang harus dikenal, banyak orang berhenti di pelayanan. Tidak sampai kepada juru selamat. Itu. Paulus bahkan tidak membanggakan pelayanannya. Paulus memiliki alasan untuk membanggakan diri. Ia rasul. Ia mendirikan banyak jemaat. Ia mengalami mujizat. Ia menulis surat-surat yang kini menjadi bagian dari Alkitab. Tetapi dengarkan katanya, kami tidak memberitakan diri kami sendiri, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 5. Luar biasa Bapak Ibu. Bukan dirinya, bukan pengalamannya, bukan mujizatnya. Kristus. Semakin dewasa seseorang, semakin sedikit ia berbicara tentang dirinya. Semakin banyak ia berbicara tentang Yesus. Pohon tidak berteriak tentang buahnya. Pernahkah saudara mendengar pohon mangga berteriak, lihat buahku? Tidak, ia diam. Buahnya yang berbicara. Pernahkah matahari setiap pagi berkata, perhatikan aku? Tidak, ia hanya terbit. Seluruh bumi merasakan kehangatannya. Begitu juga orang yang dipenuhi Kristus. Ia tidak sibuk membuktikan dirinya rohani.
Kehadirannya membawa damai, perkataannya membawa pengharapan, hidupnya menghasilkan kasih, buah lebih nyaring daripada pidatonya, Bapak Ibu. Kadang kita seperti parfum ya, belum disemprot sudah bilang harum kan? Bapak Ibu, kalau memang harum, orang akan tahu. Tidak perlu diumumkan ya. Kalau memang penuh kasih, orang akan merasakannya Bapak Ibu. Kalau memang rendah hati, tidak perlu membuat pengumuman saya ini rendah hati. Karena begitu seseorang berkata saya paling rendah hati, kalimat itu langsung kehilangan keseimbangannya Bapak Ibu. Laut tidak meminum airnya sendiri. Awan tidak menikmati hujannya sendiri. Lilin tidak memakai cahayanya sendiri. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Semuanya hidup untuk menjadi berkat bagi yang lain. Demikian pula kesaksian. Ia bukan mahkota bagi kepala kita. Ia adalah dupa yang naik kepada Allah. Jika sesudah kita bersaksi, orang menangis karena rindu kepada Yesus, maka kesaksian itu berhasil. Tetapi jika sesudah kita bersaksi, orang hanya ingin menjadi seperti kita, barangkali kita telah berdiri terlalu lama di depan salib, sebagai bayangan kita menutupi Kristus gitu loh. Saya percaya Roh Kudus sedang membersihkan mimbar-mimbar ya. Bukan hanya mimbar gereja, tetapi juga mimbar kehidupan kita. Tuhan sedang mencari suara yang jernih. Suara yang tidak bercampur Injil dengan promosi diri Bapak Ibu. Akan muncul generasi yang lebih senang nama Yesus dikenal daripada namanya sendiri disebut gitu loh. Mereka tidak takut loh dilupakan manusia. Karena mereka ingin Kristus diingat. Mereka tidak mengejar tepuk tangan Bapak Ibu, karena mereka mengejar senyum Bapa. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika gereja kembali meninggikan Kristus, bukan manusia, maka kuasa salib akan kembali diberitakan dengan keberanian. Orang-orang yang letih akan menemukan pengharapan, yang patah akan dipulihkan, yang tersesat akan menemukan jalan. Bukan karena pembicaranya luar biasa Bapak Ibu, tetapi karena Yesus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, suatu hari nanti semua mikrofon akan diam. Semua panggung akan dibongkar. Semua gelar akan ditinggalkan. Semua pengharapan akan menjadi debu. Yang tinggal hanya satu pertanyaan. Ketika engkau bercerita tentang hidupmu, siapakah yang menjadi tokoh utamanya? Dirimu atau Kristus? Karena kesaksian sejati bukanlah kisah tentang menjadi betapa hebatnya kita melawan badai. Bukan. Kesaksian sejati adalah kisah tentang betapa setianya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di tengah badai. Bukan tentang kuatnya langkah kita, tetapi tentang tangannya yang menopang ketika kaki kita gemetar. Bukan tentang cerdasnya keputusan kita, tetapi tentang kasih karunia yang tetap bekerja, bahkan ketika kita keliru. Maka ketika engkau berdiri untuk bersaksi, jangan sibuk membuat orang mengagumi kapalmu. Tunjukkan nahkoda yang setia, jangan buat orang terpukau pada pelitamu. Tunjukkan matahari kebenaran, jangan buat orang mengingat namamu. Biarlah mereka pulang sambil berbisik, Tuhan, kalau engkau bisa berbuat baik kepada dia, engkau juga sanggup memegang hidupku. Karena itulah tujuan setiap kesaksiannya. Bukan meninggalkan kesan tentang seorang manusia yang luar biasa, melainkan meninggalkan jejak tentang juru selamat yang luar biasa. Dan pada hari ketika kita berdiri di hadapan tahtanya, kiranya mahkota yang pernah kita terima tidak pernah menjadi alasan untuk membesarkan diri, tetapi segera kita letakkan di kakinya sambil berkata, bukan kepada kami yang Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan oleh karena kasih setiamu dan oleh karena kesetiaanmu. Mazmur 115 ayat 1. Amin.